3 action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, Bapak ucapkan selamat bergabung di SMP Negeri 4 Pangalengan. Semoga selama belajar di SMP Negeri 4 Pangalengan kalian menjadi siswa-siswa teladan yang membanggakan sekolah SMP Negeri 4 Pangalengan. Ya, baiklah guys ya. Untuk kali ini Bapak sebelum ke materi, Bapak akan memperkenalkan diri Bapak bahwa nama Bapak Agus Kosasih, belajar mengajar seni budaya kelas 7 dan kelas 9, kemudian menjadi pembina bidang kesenian. Jadi kalau yang berbakat dan mau belajar tentang kesenian tinggal call me ya. Oke. Kemudian untuk materi kali ini Bapak akan menyampaikan cara belajar efektif. Ya, next. Nah, kalian sudah lihat bahwa suasana seperti apa yang kalian rasakan ketika sedang belajar. Apakah seperti ini? Buku tertumpuk, kemudian belajar bersama dengan teman, atau belajar sendiri dengan rajin. Apakah kalian setiap belajar malas seperti yang ngantuk, seperti belajar itu ngantuk terus, atau belajar kalian itu minta dibimbing orang tua, atau yang terakhir yang lain aktif, kalian hanya menulis, dan menulis. Tidak ada aktif bertanya atau ditanya ya. Nah, untuk itu bagaimana? Apa sih belajar efektif itu? Untuk itu Bapak akan jelaskan supaya dalam belajar itu kalian efektif. Ya, nice. Apa itu belajar efektif? Nah, untuk belajar efektif yaitu belajar yang efektif adalah cara atau teknik dalam proses belajar yang tepat guna sesuai dengan tujuan pembelajaran, sehingga proses tersebut mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan mutu atau kualitas yang lebih baik, serta dapat memberikan perubahan perilaku yang dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Intinya begini, ketika kalian belajar, jangan seperti ini, belajar terus, tetapi tidak paham, tidak mengerti apa inti dari pembelajaran tersebut. Maka dari itu, Bapak menjelaskan supaya kalian belajarnya efektif. Jangan banyak belajar tapi tidak paham apa yang inti dari materi tersebut. Next. Nah, bagaimana caranya? Di sini Bapak udah review, kemudian kumpulkan dari beberapa ahli yang memberikan teknik atau cara belajar yang efektif. Di antaranya, 1. Simak dan fokus pada materi yang dijelaskan guru. Ketika kalian belajar dengan guru, kalian harus fokus pada materi yang dijelaskan. Jangan kesana kemari, jadi kalian harus fokus. Kemudian aktif dalam bertanya dan ditanya. Jadi ketika kalian tidak mengerti, hari itu juga, pada saat itu juga kalian bertanya. Supaya apa yang kalian tidak paham bisa dijelaskan oleh guru. Nah, itu aktif dalam bertanya dan ditanya. Kemudian ketika dalam pembelajaran, kamu jangan selalu menulis. Itu akan menjemukan sekali, akan membosankan sekali. Ketika materi, kalian harus rangkum inti dari pembelajaran. Buat catatan kecil. Ya, ingat. Jangan semua ditulis, tapi rangkum inti pembelajarannya. Ya, buat catatan kecil. Kemudian setelah itu, iseng, kalian jelaskan kembali materi yang telah dipelajari.
pura-pura jadi guru. Siapa tahu dari pembelajaran tersebut kalian bisa berinteraksi, bisa menjelaskan kepada orang lain apa yang kalian tangkap dari materi tersebut. Kemudian setelah itu iseng kalian buat soal sendiri, buat ujian sendiri, isi dengan jujur. Intinya supaya kalian ketika kalian membuat soal yang telah kalian pahami, kemudian jawab sejujur-jujur mungkin supaya kalian tahu seberapa besar, seberapa mampu kalian menyerap dari semua pembelajaran tersebut. Kemudian setelah itu baca lagi catatan yang telah dibuat sebelum tidur. Ya, jangan selalu artinya itu mencatat tapi tidak dihafalkan, percuma, itu tidak akan efektif, ya. Kemudian keberhasilan suatu pembelajaran, kalian harus buat suasana belajar senyaman mungkin. Tidak mungkin kalau kalian belajar di tempat yang ramai, yang sibuk, hilir mudik, itu tidak akan berhasil. Karena suasana belajar yang nyaman itu akan lebih baik. Kemudian lagi, belajar praktek lebih dapat dimengerti. Contoh, kalian tidak akan tahu jawabannya kalau hanya belajar teori saja. Contoh, bagaimana cara membuat lingkaran. Taunya lingkaran itu bulat. Tetapi kalau sudah dipraktekkan, oh berarti cara membuat lingkaran itu yang lebih mudah pakai jangka. Itu berarti kan praktek. Maka dari itu, belajar dengan praktek lebih dapat dimengerti. Ketika kalian bisa mempraktekkan sesuatu, seluruh pelajaran pun kalian akan mengerti dan tahu, akan bisa menjelaskan pada orang lain karena kamu sudah praktek. Lanjut, belajar secara rutin, tetapi tidak perlu lama-lama. Nah, di sini intinya gini. Ketika kalian belajar secara rutin, tetapi tidak perlu lama-lama, kamu jangan menumpuk semua materi. Percuma kalian belajar 2 jam, 3 jam, bahkan sampai semalaman kalian belajar, tapi tidak paham. Yang baik itu sedikit-sedikit tapi rutin. Nah, itu akan lebih efektif, ya. Kemudian belajar bersama dapat membuat belajar sangat menyenangkan. Ketika kalian belajar sendiri sudah jenuh, ajaklah teman-teman, teman yang dekat, kalian belajar bersama supaya suasananya lebih menggembirakan dalam belajar, ya. Kemudian mengerti dan paham pada materi, bukan hafal. Ingat, kalian itu segala sesuatu harus paham, bukan hanya hafal. Hafal pasti bakal lupa, tetapi paham suatu saat akan bisa menjelaskan pada orang lain. Lanjut lagi, jangan mendengar musik yang bising. Terkadang kan ada yang belajar suka pakai musik, tetapi kadang-kadang musiknya musik metal yang bising sekali, itu akan mempengaruhi. Coba kalau misalnya kalian belajarnya sambil mendengarkan musik, tapi musiknya yang slow lah, yang menenangkan hati. Jadi ingatan kita segar terus. Kemudian belajar dengan tepat dari sumber yang relevan. Artinya ketika kalian belajar, jangan baca lagi yang lain-lain yang berhubungan dengan materi yang kalian sedang pelajari. Next. Nah, karena pada masa ini kita belajarnya lewat daring dan kalian pun belajar di rumah, ya. Nah, di sini ada tips cara belajar efektif di rumah. Yang ke-1, di situ belajar di waktu yang tepat. Kalau pihak sekolah atau guru belajarnya mulai dari jam 7 sampai jam 12, disitulah kamu belajar.
supaya belajar di waktu yang tepat. Itu artinya kalian belajar sesuai porsinya. Kemudian atur area belajar yang nyaman. Ya, jangan kayak tadi belajar di tempat-tempat yang tidak nyaman. Ya, atur area belajar yang nyaman ya, seperti di gambar tersebut. Kemudian karena daring, siapkan koneksi internet supaya belajar kalian tidak terganggu. Pastikan koneksi internet kalian on terus. Jangan sampai gak ada kuota atau internetnya not-notan ya. Jadi kalian akan terganggu. Kemudian pilih cara belajar yang efisien. Ya, jangan neko-neko lah. Jadi manfaatkan waktu sebaik mungkin belajar. Apabila perlu bimbingan orang tua atau kakak, dampingilah supaya ketika kalian mendapat kesulitan akan bisa diselesaikan dengan baik. Next. Nah, terkadang ketika kalian belajar, jangankan kalian, Bapak juga ketika belajar kadang-kadang suka merasa jenuh, bosan. Apa caranya supaya kalian tidak merasa bosan, tidak merasa jenuh? Bagaimana ketika sudah jenuh belajar? Ketika kalian belajar sudah ada di titik jenuh, istirahat sebentar, buatlah jeda sesi belajar ya, istirahat. Boleh nyantai dulu, boleh tidur dulu. Yang penting ketika kejenuhan, belajar Anda, belajar kalian sudah ada di titik jenuh yang sangat membosankan, inilah caranya. Kalian istirahat. Kemudian bermain sejenak dengan teman. Tetapi jangan kebablasan. Ketika kalian sudah jenuh belajar, terus bermain tanpa batas waktu. Kalian hanya bermain. Itu juga salah. Jadi bermainlah sejenak dengan teman. Sejenak saja. Supaya hilang rasa jenuh belajar kalian ya. Atau juga bisa kalian ketika kalian sudah jenuh belajar, ajak keluarga, baik ayah, ibu, kakak, adik, bermainlah sebentar supaya kejenuhan bisa teratasi dengan baik. Next. Untuk selanjutnya, inti dari materi bagaimana cara belajar yang efektif, bukan lamanya kalian belajar, bukan ditumpuknya kalian belajar, tapi rutin, walaupun sebentar tapi rutin, insya Allah hasil pembelajaran kalian akan lebih baik. Bapak ingatkan, di dunia ini manusia tidak ada yang bodoh. Ingat, tidak ada yang bodoh. Tetapi yang ditentukan oleh perbedaan rajin dan malasnya seorang manusia untuk belajar. Janganlah kamu takut untuk belajar. Semakin takut untuk belajar, semakin jauh kita tertinggal dari orang-orang yang giat belajar. Dengan belajar tanpa disadari, kita akan menjadi manusia yang berguna dan bermanfaat bagi kehidupan di masa yang akan datang. Ya. Sekali lagi intinya, kalian harus paham dan mengerti. Belajarlah dengan efektif. Bukan lama, tapi sedikit-sedikit, tapi rutin. Insya Allah, apa yang kalian cita-citakan akan berhasil. Next. Nah, semoga penjelasan ini bisa bermanfaat bagi kita semua dalam mencapai cita-cita. Cuman Bapak sebelum mengakhiri pertemuan ini, Bapak akan meminta pendapat kalian. Meminta bagaimana pendapat kalian tentang belajar yang efektif. Bapak ingatkan sekali lagi, coba kalian berikan pendapat kalian bagaimana cara belajar yang efektif menurut pendapat kalian. Sekian dan terima kasih. Wassalam.